Selamat datang di channel Sandikala. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya yang mengupas tentang jejak sejarah tersembunyi, hubungan Nusantara dengan dunia, serta peran emas dalam peradaban global. Kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana warisan kekayaan dan kebudayaan ini terus berpengaruh hingga zaman modern. Apakah benar ada koneksi antara Majapahit, Ksatria Templar, hingga sistem keuangan dunia saat ini? Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kita bahas bisa mengubah cara pandang kalian tentang sejarah. Mari kita telusuri bersama. Dunia menyimpan begitu banyak misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana jika saya katakan bahwa sejarah yang kita kenal saat ini hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang sesungguhnya? Bagaimana jika kerajaan besar seperti Majapahit memiliki hubungan dengan peradaban-peradaban lain yang berjauhan? Dari Timur Tengah hingga Amerika, dari Ksatria Templar hingga sistem keuangan modern, benang merah yang menghubungkan semuanya mungkin telah tersembunyi selama ribuan tahun. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam ke dalam misteri yang menghubungkan Nusantara, harta Raja Sulaiman, dan jejak peradaban dunia. Apakah mungkin semua ini adalah bagian dari satu konspirasi besar? Dalam video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana Raja Sulaiman mempercayakan hartanya kepada Ratu Saba, yang diduga membawa kekayaan tersebut ke Nusantara. Kita juga telah mengungkapkan bahwa para Ksatria Templar kemungkinan besar menemukan sesuatu yang luar biasa di Jawa yang membuat mereka menjalin hubungan dengan kerajaan di wilayah ini. Namun, yang belum kita bahas adalah bagaimana kerajaan Majapahit bisa memiliki jejak yang sangat luas, bahkan hingga keluar Asia. Apakah ada bukti bahwa Majapahit memiliki hubungan dengan peradaban lain seperti bangsa Maya di Amerika Tengah? Lebih dari itu, kita juga akan mengungkap bagaimana sistem perbankan modern mungkin memiliki akar yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Benarkah kekayaan dunia saat ini berasal dari harta kuno yang tersembunyi? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang telah mengendalikan kekayaan ini selama ratusan tahun? Mari kita mulai perjalanan ini dengan menelusuri jejak Majapahit. Pada abad ke-10 Masehi, para pendeta tinggi di Jawa menerima wahyu untuk bergerak ke arah timur, menuju pulau yang kini kita kenal sebagai Bali. Mereka membawa 3 benda suci, kuku emas, perak, dan perunggu, yang melambangkan peradaban baru yang akan mereka dirikan. Misi pertama, mereka gagal. Namun 100 tahun kemudian, mereka mencoba lagi dan akhirnya berhasil mendirikan kuil-kuil megah yang masih berdiri hingga kini. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah adanya jejak budaya dan linguistik yang menunjukkan hubungan antara Nusantara dan peradaban Polinesia serta bangsa Maya di Amerika Tengah. Beberapa kata dalam budaya Polinesia seperti Hawaiki dan Honolulu memiliki arti dalam bahasa Jawa kuno. Kalender Bali dan suku Maya memiliki simbol-simbol yang sangat mirip, dan bahkan arsitektur candi di Jawa, seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto, memiliki kemiripan mencolok dengan piramida bangsa Maya. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin dua peradaban yang terpisah lautan luas memiliki begitu banyak kesamaan? Apakah pelaut Majapahit telah menjelajahi samudra hingga ke Amerika, membawa serta budaya, sistem kalender, dan mungkin juga harta Raja Sulaiman? Teori ini semakin menarik jika kita menelusuri hubungan antara emas dan sistem perbankan global. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, emas dari Nusantara telah menjadi pusat perdagangan dunia sejak zaman dahulu. Dari rempah-rempah hingga kekayaan kerajaan, emas Nusantara telah berpindah tangan selama berabad-abad. Bangsa Cina hampir bangkrut pada abad ke-14 karena membayar rempah-rempah dengan emas. Dari abad ke-15 hingga ke-17,
emas dari Amerika Selatan yang ditambang oleh kolonial Spanyol dan Portugis juga akhirnya mengalir ke Nusantara sebagai alat pembayaran rempah-rempah yang sangat berharga. Tapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana sistem ini kemudian berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Pada abad ke-18, keluarga Rothschild menemukan celah besar dalam sistem keuangan. Dengan menguasai cadangan emas, mereka mulai menciptakan sistem keuangan berbasis utang dan bunga yang akhirnya berkembang menjadi bank sentral modern, Bank of England, Bank of France, hingga Federal Reserve di Amerika. Semuanya didirikan berdasarkan prinsip ini. Namun, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Dari mana sumber emas ini sebenarnya? Jika kita melihat lebih jauh, kita bisa menemukan bahwa emas yang mendukung sistem perbankan global ini bisa ditelusuri ke beberapa sumber utama. Keluarga bangsawan Cina yang memiliki akar hingga ke Genghis Khan, kekayaan Nusantara yang diwarisi dari keturunan Raja Sulaiman, serta aset yang diamankan dari Persia dan kerajaan-kerajaan kuno lainnya. Bahkan, ketika kekacauan terjadi di Cina dan Iran pada abad ke-20, banyak aset mereka yang justru diamankan di Indonesia. Fakta ini menimbulkan spekulasi besar. Apakah mungkin kekayaan dunia saat ini masih berada dalam kendali segelintir pihak yang telah menjaga harta ini sejak zaman kuno? Jika benar bahwa emas Raja Sulaiman masih tersembunyi di suatu tempat, siapa yang memilikinya sekarang? Dan apakah mungkin pihak-pihak tertentu telah menggunakan harta ini untuk mengendalikan dunia? Bukti-bukti ini membuka pintu bagi pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika benar bahwa harta Raja Sulaiman dibawa ke Nusantara dan kemudian menyebar melalui ekspansi Majapahit, maka mungkin ada kekayaan yang masih tersembunyi di suatu tempat. Apakah mungkin keluarga-keluarga kerajaan di Nusantara masih menyimpan rahasia ini? Atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang telah menguasai kekayaan ini selama ratusan tahun? Yang lebih mengkhawatirkan, apakah sistem keuangan dunia saat ini masih dikendalikan oleh mereka yang memiliki akses ke emas ini? Jika benar bahwa perbankan modern didasarkan pada kontrol terhadap cadangan emas, maka siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia saat ini? Misteri ini masih belum terpecahkan. Namun, semakin dalam kita menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah Anda percaya bahwa ada hubungan antara Majapahit dan peradaban Maya? Apakah benar bahwa kekayaan Raja Sulaiman masih ada hingga saat ini? Dan jika benar, di tangan siapa kekayaan itu sekarang? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan teori-teori terbaru yang mengungkap kebenaran tersembunyi.